Ya silakan Yori. Kita udah setengah 12 malam ya teman-teman ya ternyata ya. Halo Yori. Bentar ya. Iya, aku lagi nyalain kamera. Oke, silakan Oke, Yori. udah. Ih, Halo. foto profilnya di Yerusalem. Enggak. Itu cita-cita aku. Oh, Itu cita-cita. cita-cita aku. Iya dong. Silakan Yori. Halo sebelumnya. Aku mau nyapa semuanya. Ternyata di sini banyak orang Muslim juga ya. Banyak. Sebelumnya aku nggak pernah sih selama ini nungguin live-nya Bang Edis, karena biasanya jujur yang suka nonton itu orang tuaku, papi mamiku yang sangat suka nonton Edis TV. Cuma belakangan memang aku sesekali nengok lah, cuma malam ini memang paling lama karena aku ngantri buat naik. Jadi aku mau nggak mau nungguin. Thank you ya Bang Edis. Aku nggak pengen debat, tapi malam ini aku kepingin nyampein sesuatu juga sih di sini ya, karena ternyata banyak saudara Muslim yang dari tadi aku lihat, banyak banget. Pertama-tama aku mau berterima kasih buat Bang Edis, karena puji Tuhan 35 tahun aku jadi orang Kristen dari lahir ya. Betul apa yang kata apa yang Bang Edis bilang, kalau kita tuh nggak cuma Islam, kita Kristen juga kadang kita ikut-ikutan, ya kan, karena kita lahir Kristen, jadi ya udahlah kita agama Kristen gitu. Dan aku bersyukur banget karena beberapa kali aku nengokin live-nya Bang Edis, aku jadi terpacu untuk juga mencari tahu, untuk juga belajar gitu loh, supaya kita nggak jadi Kristen yang ikut-ikutan. Dan beberapa hari ini jujur ya, dari beberapa omongan-omongan Bang Edis yang kemarin soal pipis onta lah segala macam, itu aku mencoba akhirnya belajar juga, aku cari, aku baca. Dan di sini aku naik bukan untuk menghakimi apapun ya buat teman-teman saudara Muslim, tapi hari ini saya mau menyampaikan sedikit hasil belajar saya beberapa hari ini. Setelah saya belajar, saya baca sedikit hadis yang saya dengar dari Bang Edis. Kemudian saya memang sudah baca Alkitab ya. Kita orang Kristen, menurut saya kita orang Kristen, kita jangan cuma suka debat-debat aja kalau kita nggak baca Alkitab. Kita harus baca Alkitab juga ya teman-teman Kristen semuanya di sini. Jadi saya akhirnya menengok ke hadis, ke Al-Quran juga karena Bang Edis, dan di sana saya dapat suatu pelajaran penting. Saya saya membaca secara lumayan utuh untuk yang case pipis onta itu. Dan di situ karena dia mencuri, kemudian kan dipotong tangannya, dipotong kakinya. Jadi ceritanya mereka itu datang kepada Muhammad mengadu karena sakit. Nah, terus disarankan oleh Muhammad untuk mendatangi kandang onta dan meminum air kencingnya di sana. Iya. Setelah itu justru malah kawanan-kawanan ternaknya itu dibawa lari dan penggembalanya itu dibantai begitu. Iya, dibantai. Terus kemudian kan yang melakukan itu kan ditangkap, dipotong tangannya kan, dipotong kakinya, dipotong kakinya, dicongkel matanya juga. Saya baca itu dan saya mau ngomong secara garis besar ya. Satu hal yang paling penting yang saya pelajari ketika saya mencari tahu itu semua, bahwasannya saya bersyukur sekali kenal sama Tuhan Yesus. Buat teman-temanku, saudara Muslim yang ada di sini semua yang hari ini lihat live ini, satu hal, saya sebagai orang Kristen 35 tahun umur saya, ketika saya membaca itu, saya tidak menghakimi kalian, cuma saya melihat satu hal perbedaan yang saya temukan, bahwa memang benar Yesus itu nggak ada tandingannya, Yesus itu tidak ada yang bisa menyaingi. Karena apa? Teman-teman Muslim jangan cuma sibuk buat baca ayat Al-Quran yang bahasa Arab ya. Kalau tadi kita bahas juga, kalau memang kalian meyakini bahwa memang kalian datang itu untuk menyempurnakan Injil gitu kan, Al-Quran untuk menyempurnakan Injil, maka kalian juga harus baca Injil lah kalau saya mau saran gitu. Daripada repot-repot belajar bahasa Arab, mending kalian baca bahasa Indonesia juga. Kalau memang butuh Alkitab, bilang aja sama saya, nanti saya kirim. Sekarang udah nggak perlu lagi. Sekarang sudah zamannya paperless. Udah nggak perlu lagi kertas-kertas. Download. Iya, tinggal download di Android.
iPhone Anda, Android Anda, download udah ada gitu. Betul. Ya, betul. Saya ngomong gitu karena memang saya juga masih, saya kategori orang yang memang masih baca Alkitab fisik sampai sekarang ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang mau butuh Alkitab fisik, nggak apa-apa. Bisa chat saya kirim, nggak apa-apa. Saya juga nggak apa-apa untuk melakukan itu. Jadi lanjut lagi, setelah saya merenungkan, saya baca, saya menggali, mungkin nggak sedalam Bang Edis, tapi yang saya temukan satu adalah Yesus itu berbeda, teman-teman semua. Tidak ada yang seperti Yesus, tidak ada yang menyaingi pribadinya. Ketika kita lihat di Al-Quran, kita lihat di hadis ya teman-teman Muslim, teman-teman semua, teman-teman Kristen juga, Muhammad ngajarin mengampuni nggak? Muhammad ngajarin mengampuni juga, ada ayatnya Al-Quran sama di hadis juga ada. Yesus ngajarin mengampuni nggak teman-teman? Yesus juga ngajarin mengampuni, tapi satu perbedaan yang saya temukan. Kenapa saya bilang Yesus adalah Mesias? Kenapa Yesus itu bukan manusia biasa, nabi biasa seperti yang orang-orang Muslim percaya? Kenapa saya bilang bahwa Yesus itu memang diturunkan ke dunia ini memang dari Allah sendiri? Kenapa teman-teman? Karena tidak ada satupun manusia di dunia ini yang pribadinya seperti Yesus, teman-teman. Iya, ada yang mau saya sampaikan nih. Mumpung saya masih ingat. Oke, silakan. Yang saya selesaikan sebentar ya. Saya selesaikan sebentar. Nabi Muhammad bilang harus mengampuni ya. Ada juga ayat-ayatnya. Yesus juga bilang mengampuni. Tetapi satu hal yang harus teman-teman Muslim tahu dan semua teman-teman Kristen tahu di sini bahwa hanya Yesus yang konsisten dengan perkataannya dan dengan tindakannya. Dari Yesus hidup sampai Yesus mati di kayu salib, hanya Yesus yang konsisten. Hanya Yesus yang konsisten. Tidak membunuh, Yesus tidak menghakimi, Yesus tidak menyiksa, Yesus tidak menganiaya. Hanya Yesus yang melakukan itu. Oleh sebab itu, malam ini saya merasa kok penting banget ya. Kayaknya saya harus ngomong di sini biar teman-teman Muslim semua tahu bahwa itulah perbedaannya Yesus, teman-teman. Kalau teman-teman tidak percaya dengan apa yang saya katakan, baca Alkitab seperti tadi yang Bang Edis bilang, sekarang sudah bisa download, sudah bisa di mana-mana. Oke, baik. Silakan Mas Edis tadi mau bilang apa? Ya, saya tanggapi ya. Gini. Jadi kalau kita meresapi, banyak orang ingin menaklukkan dunia itu dengan senjata. Banyak orang ingin menaklukkan atau memperluas kerajaannya itu dengan pasukan. Ya kan? Negara A, negara B, kerajaan A, kerajaan B. Memperluas persenjataannya, memperluas tentaranya. Kita lihat contoh Genghis Khan. Masih ada sekarang? Hilang, nihil. Tidak ada. Bekas-bekasnya pun sudah tidak ada. Ya kan? Kerajaan Genghis Khan hilang. Kerajaan ini, kerajaan Majapahit yang memperluas kerajaannya dengan pisau pedang hilang. Tapi hanya ada satu sosok, bayangkan. Dia mendirikan kerajaannya dengan dianiaya. Ini kebalikan, ini counterpainnya ini. Ini tolak belakangnya gitu loh. Yesus tidak pernah bawa pedang untuk nakut-nakutin orang, nggak pernah bawa pasukan begitu. Tapi kerajaannya sampai sekarang menjadi kerajaan yang terbesar di muka bumi ini. Begitu loh. Makanya memang kadang-kadang memang Tuhan itu luar biasa. Kalau kita meresapi Injil itu, Alkitab itu memang luar biasa. Jadi makanya kata Rasul Paulus, memang pemberitaan Injil itu, pemberitaan salib itu memang seperti kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Tetapi itu hikmat Tuhan itu luar biasa bagi orang-orang yang menerimanya. Makanya raja-raja dunia, raja-raja, presiden-presiden, pemimpin-pemimpin dunia memperluas kerajaannya dengan emas, perak, dengan pedang, dengan tentara. Tetapi Yesus memperluas kerajaannya dengan mati di kayu salib. Ini luar biasa. Dengan dianiaya. Memang Tuhan memang menggunakan hal-hal yang memang sama sekali tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Seperti itu. Jadi itulah inti kekristenan kita, teman-teman. Ya, Abang, terima kasih. Kalau mungkin teman-teman yang teman-teman Muslim yang hari ini nonton, ya. Tadi saya lihat ada yang komen kok khotbah, maaf ya Bang Edi, saya nggak bermaksud khotbah. Ini saya terlalu berkobar-kobar semangat menyampaikan.
kalau teman-teman Muslim mungkin nggak percaya atau menanyakan ngapain Yesus, kalau memang Yesus Tuhan, kenapa harus mati di kayu salib ya? Justru karena dia itu ingin membuktikan cintanya dan kasihnya, dia harus mati di kayu salib, teman-teman. Dan tidak ada satupun orang yang mau mati buat dosa kamu. Coba kamu cari deh, nggak ada, teman-teman. Oleh sebab itu, ketika saya bersyukur ketika saya belajar tentang ya hadis-hadis Al-Quran yang yang Bang Edis sampaikan setiap live itu, ini memperkokoh iman saya. Justru bahwa memang kenapa kita memang orang Kristen adalah sebuah kebodohan bagi kamu kalau kamu melepaskan Yesus, karena pribadi Yesus itu nggak ada duanya. Nggak ada yang bisa seperti Yesus. Bahkan kita sendiri harus jujur kepada diri kita sendiri. Kita sudah hidup berapa tahun sesuai umur kita saat ini, mungkin kita lahir Kristen, tapi kita menyadari kan bahwa untuk mengikuti ajaran Yesus itu, wah, sangkal diri pikul salibnya itu nggak gampang gitu loh. Ya, makanya itulah yang berat yang kita lakukan. Ya. Makanya disitulah kita melihat bahwa memang Yesus bisa sebegitu pribadinya, begitu indah, begitu sempurnanya. Hal yang memang sangat tidak masuk akal bagi manusia itu ada di Yesus. Oleh sebab itu memang dia adalah Mesias. Dan saya ingin menambahkan terakhir tadi Mas apa ya, kok jadi Mas sih Bang Edis, sorry saya di Solo soalnya, jadi saya kebiasaan ngomong pakai Mas. Jadi tadi Bang Edis di awal-awal sempat bilang, oh orang-orang nih kalau Bang Edis lihat kok kalau ngomongin soal soal istilahnya Islam atau soal hal-hal yang istilahnya apa ya, seperti mungkin Islam, hal-hal yang mungkin Israel gitu, mungkin lebih semangat gitu ya daripada ngomongin yang tentang intern gitu. Itu pun juga memang saya bisa pahami itu. Cuma saya mau malam ini terakhir mungkin dari saya, teman-teman semuanya, kita harus ingat di sini kita memang harus nggak boleh abu-abu. Kita memang kan tujuannya live ini kan kita nggak mau abu-abu ya, kita mau menjelaskan gitu jalan yang lurus itu Yesus. Tetapi buat teman-teman Kristen di sini, teman-teman perlu tahu bahwa kita itu tidak hidup di perjanjian lama, teman-teman. Kita hidup di perjanjian baru. Jadi jangan terlalu semangat dengan aksi-aksi seperti saling menyerang, seperti mungkin juga saat ini yang sedang terjadi masalah Israel juga dan Iran. Teman-teman Kristen, saya mengingatkan di sini karena saya lihat channelnya Bang Edis ini banyak banget yang nonton. Jadi saya cuma mau menyampaikan bahwa kita nggak di situ, teman-teman. Yesus datang itu memperluas perjanjian Abraham gitu. Jadi kita nggak lagi tentang hanya sekedar tanah perjanjian fisik, teman-teman. Tetapi ini tentang tanah perjanjian yang baru. Kita masuk dalam perjanjian yang baru, yaitu Yerusalem baru, teman-teman. Yerusalem baru itu artinya surga, artinya kekekalan gitu. Jadi aku harap teman-teman Kristen di sini kita nggak jadi orang yang ngompor-ngomporin, yang kita happy lihat perang, yang kita suka saling menyerang. Kita nggak boleh begitu, teman-teman. Kita harus ngerti bahwa jangan sampai kita memberitakan Injil tapi kita sendiri ditolak. Jadi kita harus Injil bukan hanya ini, Injil untuk semua orang. Yesus itu untuk segala suku dan bahasa, begitu. Nggak beda-bedakan. Mau dia Iran, mau dia apa, Yesus untuk segala bangsa, seperti itu. Jadi beritakan tentang kasih Yesus itu, begitu loh. Jangan malah ikut-ikutan perang seperti itu. Betul. Karena begini ya, teman-teman ya. Yesus itu saat ini kita hidup di perjanjian baru ya, di mana memang di perjanjian baru ada ayatnya dikatakan bahwa di dalam Kristus itu bahkan ya Arab, Yunani, siapapun itu bisa menikmati perjanjian Abraham itu dengan syarat di dalam Kristus gitu loh. Betul. Jadi teman-teman harus mengerti bahwa kita hidup di zaman saat ini tuh bukan soal bangsa Israel, negara modern, bukan, teman-teman. Tapi siapapun berhak menerima perjanjian yang sama, Yerusalem yang baru itu, hidup yang kekal itu, keselamatan itu, jika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini saya rasa ini hal yang perlu teman-teman Kristen tuh harus ingat. Teman-teman Kristen harus ingat, kita di sini bukan Bang Edis di sini bukan acara cuma seru-seruan, terus kita saling mengejek, bukan, teman-teman. Tapi kita harus memperdalam pengenalan firman Tuhan, kita memperdalam iman kita di dalam Kristus itu. Sorry Bang Edis jadi panjang. Tapi ngomong-ngomong kaosnya keren.
kaos buatan aku Bang Edis dulu waktu COVID, komsel aku kan punya komsel di situ. Jadi aku bikin kaos ini buat kita jual, hasil penjualannya buat bantu-bantuin orang waktu COVID. Oke lah, baik. Ini juga teman-teman udah pada demo nih. Mereka suka demo. Turun. Oke, sama-sama. Sama-sama. Selamat malam. Tuhan berkati ya.